Hai, selamat pagi guys, selamat datang kembali di channel cemilan absurd favorit kita semua. Hari ini kita ikutin si Mamang yang super kreatif dan gak pernah kehabisan ide. Pertama-tama, si Mamang ngebakar kulit sapi bukan buat disate ya, tapi buat ngebuang bulunya. Langsung dibakar sampai gosong-gosong dikit, terus dicemplungin ke air dingin kayak habis baca tagihan listrik bulanan. Setelah itu kulitnya dikundar disikat-sikat pakai alat sampai semua sisa bulu dan bekas api hilang. Digosok satu persatu dengan penuh semangat 45, direbus sebentar. Nah, bagian paling satisfying. Si Mamang nyincang kulit sapi itu tipis-tipis banget. Hasilnya mirip kerupuk jangek mentah yang masih lentur, kalian pernah makan kan? Abis itu kulit yang udah dipotong tadi dicampur air dan tepung tapioka. Langsung diaduk pakai tangan sakti Mamang, sampai jadi adonan kenyal kayak slime halal. Tujuannya? Biar nanti pas diolah lagi, teksturnya lentur tapi gurih. Abis dicampur rata, kulitnya dibilas dan direbus lagi untuk kedua kalinya. Mamang perfeksionis guys. Sambil nunggu, Mamang santuy duduk liatin alam yang adem banget, kayak di Ubud versi lokal. Anginnya sepau-sepau, mataharinya malu-malu, dan suasana tempat tinggal Mamang tuh tenang banget. Kalau ada yang tinggal di daerah kayak gini juga, komen dong, biar Mimin bisa nitip pindah. Rebusan kedua ini bikin kulit tambah lembut dan siap masuk tahap misterius berikutnya. Air rebusan tadi jangan dibuang ya, karena ternyata ini bukan air biasa. Air itu dituang ke wadah kotak panjang, lalu ditanam ke dalam tanah dan dibiarkan beberapa jam. Tujuannya biar cairan itu berubah jadi jeli kayak sulap, tapi versi dapur. Bayangin, dari air rebusan kulit sapi bisa berubah jadi jeli transparan. Mantap betul Mamang. Didiamkan sampai semalaman, dan esok paginya udah berubah tekstur kayak agar-agar. Jeli tersebut pelan-pelan diangkat dari cetakan tanah, ditaruh ke atas kain tipis dan dijemur. Sementara nunggu jeli siap, Mamang lanjut bikin tepung beras pakai alat muter klasik itu loh, yang bikin nostalgia. Keluar deh tepung putih kayak awan, langsung ditampung ke mangkok dan ditambah air. Dibuat jadi adonan yang kalis, lalu digiling dan ditipiskan pakai bambu. Lalu dipotong berbentuk persegi panjang dan dilubangi tengahnya, kayak bentuk tahu bulat versi futuristik. Potongan adonan tadi dimasukin ke kukusan yang udah dialasi daun, aromanya makin menggoda. Dikukus sampai mateng, lalu dilepas pelan-pelan dari daun dan ditata cantik di atas loyang. Tiap potongan dikasih isian misterius berwarna putih, bukan gula, bukan juga sagu, entah apa, pokoknya enak. Kalau kalian tahu isian itu apa, bantu Mimin dong, tulis di kolom komentar ya. Yang pasti, semuanya udah siap masuk ke tahap penyempurnaan rasa. Minyak, air, sedikit gula masuk ke wajan dan dipanaskan. Lalu dimasukin desi jeli hasil fermentasi kemarin itu, biar larut dan jadi semacam saus atau kuah kental. Setelah cair, langsung dituangin ke atas adonan tadi yang udah dikukus. Kayak bikin layar puding, tapi versi tradisional dan penuh sejarah. Didiamkan selama beberapa jam, bahkan seharian, biar semua bahan menyatu sempurna. Dan, tara aa, jadilah cemilan misterius yang bentuknya unik dan cara bikinnya penuh perjuangan. Jujur Mimin juga masih bingung ini namanya apa, kayak kerupuk, tapi juga kayak kue, tapi ada jelinya juga. Kalau kalian tahu, tolong bantu kasih tahu ya, biar nggak jadi penasaran abadi. Jangan lupa like, share ke teman yang suka nonton konten aneh-aneh tapi satisfying. Subscribe juga dong guys, biar nggak ketinggalan petualangan dapur Mamang yang makin hari makin legend.